Pemirsa, inilah Agro News hari ini. Festival Tani Ternak 2026 resmi dibuka di Sidrap. Harga pangan relatif stabil, cabai mulai memanas jelang Ramadan. Hilirisasi unggas diperkuat demi stabilitas harga telur dan ayam, serta serapan beras pemerintah melonjak tajam di awal tahun 2026. Pemirsa, tetap bersama Agro News, kita saksikan berita selengkapnya. Pemirsa, inilah berita pertama. Pemkab Sidrap memberitakan Festival Tani Ternak atau FTT 2026 resmi dibuka di pelataran Stadion Ganggoa Pangkajene, Kabupaten Sidendreng Rapang atau Sidrap pada hari Selasa 10 Februari 2026 malam. Acara tersebut mengusung tema tanam panen hilirisasi untuk Sidendreng Rapang maju dan sejahtera, yang menjadi arah utama pembangunan sektor pertanian dan peternakan di bumi Nene Malomo. Pembukaan dilakukan oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku, Jamaluddin Al-Afghani, mewakili Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bupati Sidrap Syahruddin Arif hadir bersama Wakil Bupati Nurkana. Di samping itu hadir juga Ketua DPRD Sidrap Takyudin Masih. Ketua Panitia FTT 2026 Andi Patahangi menyampaikan festival tahun ini diikuti oleh 36 stand dari berbagai unsur pelaku usaha dan komunitas, mulai dari penyedia peternakan, organisasi layer, penyediaan sarana produksi pertanian dan pupuk, dan penyedia mesin pertanian. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita selanjutnya dari kontan.co.id di Jakarta memberitakan harga mayoritas komoditas pangan strategis nasional per 1 Februari 2026 masih bergerak terbatas. Data panel harga konsumen Badan Pangan Nasional atau Bappenas menunjukkan tekanan harga relatif mereda pada beras protein hewani, harga pangan olahan. Namun kenaikan harga cabai menjadi sinyal awal meningkatnya volatilitas pangan menjelang Ramadan. Pada komoditas beras, harga beras premium turun 0,73% menjadi 15.599 per kilogram. Sementara beras khusus lokal terkoreksi 0,18% ke Rp15.722 per kilogram. Beras medium relatif stabil di angka 13.391 per kilogram. Kondisi ini mengindikasikan pasokan beras masih cukup terjaga sejalan dengan upaya percepatan distribusi menjelang bulan puasa. Tekanan inflasi dari kelompok beras dinilai masih terbatas meski tren musiman mulai terlihat. Berita selanjutnya dari Jakarta, Metro TV memberitakan proyek hilirisasi di sektor peternakan unggas atau poultry yang dijalankan oleh Danantara bertujuan untuk menjaga stabilitas harga komoditas di tingkat produsen dan konsumen. Yang pertama, kita ingin harga tetap stabil, harga DOC atau Day Old Chick, harga telur, harga ayam stabil. Demikian ucapan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat ditemui di Jakarta, dikutip dari Antara Rabu 11 Februari 2026. Menurut Mentan, stabilisasi harga tidak hanya dilakukan di hilir. Pemerintah harus bergerak dari sektor hulu, terutama pada komponen utama produksi seperti pakan, vaksin, dan bibit ayam atau DOC. Caranya untuk menstabilkan, pemerintah harus bergerak dulu di hulu di mana pakan, vaksin, dan DOC. Tanpa itu tidak mungkin harga ayam dan telur akan stabil. Amran menilai gejolak harga yang kerap terjadi disebabkan ketidakseimbangan di sektor hulu. Meski Indonesia telah mencapai swasembada telur dan ayam, konflik kepentingan antara produsen dan konsumen masih terus muncul. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh.
Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita selanjutnya, berita terakhir dari Jakarta, Harian Ekonomi Neraca memberitakan, pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto terus melanjutkan kebijakan yang berpihak pada petani dalam negeri melalui optimalisasi penyerapan hasil produksi sangat nasional. Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari penguatan stok cadangan beras pemerintah atau CBP yang dikelola oleh Perum Bulog. Pemirsa, itulah Agro News hari ini. Sampai jumpa.